Hai sahabat PFN, kembali lagi dalam acara Cerita di Balik Layar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari jauh dan kebetulan bintang film juga. Walaupun bintang filmnya dadakan, tapi ini istimewa dan kita bisa mendapatkan insight di balik layar pada saat Bapak yang satu ini, yang ganteng ini, yang menjadi bintang film paling oke gitu kan. Gimana sih yang dirasakan pada saat namanya Pak Ibnu Sina, beliau adalah wali kota Banjarmasin. Nah, kita bisa mengambil banyak cerita dari pengalaman-pengalaman beliau saat menjadi cameo. Cameo-nya tetap menjadi wali kota sih sebenarnya. Jadi dia berperan sebagai wali kota dan yang sebenarnya memang jadi wali kota. Nah, ini dia Pak Ibnu, saya manggilnya enaknya Pak Ibnu. Ya, Pak boleh. Ibnu aja ya, Pak ya. Iya Pak Ibnu, Bapak boleh cerita sedikit nggak sih Pak tentang Banjarmasin? Karena saya begitu. Banyak juga boleh saya. Oh iya boleh banyak. Karena waktu pas saya nonton Jendela Seribu Sungai, luar biasa ya Pak ya. Itu benar-benar kita jadi pengen datang ke sana. Waduh gitu. Kalau saya dulu ngeliatnya cuma di foto-foto atau pada saat saya waktu sebelum ini saya jadi jurnalis gitu ya Pak ya. Saya tuh sering datang untuk foto peliputan, terus di sungai itu makanan-makanan yang di sungai-sungai itu ya Pak terapung, ya. Iya pasar terapung. Boleh cerita sedikit Pak? Oh cerita banyak. Cerita banyak. Baik Mbak Chan dan juga seluruh sahabat PFN. Pertama saya angkat topi dulu nih dengan teman-teman PFN ya, karena jauh di atas ekspektasi saya. Begitu datang ke sini ternyata teman-teman udah luar biasa, ini seperti tanda-tanda kemajuan dunia perfilman Indonesia akan kembali lagi seperti padahal dadakan ya Pak ya. Jadi itu luar biasa dan memang kita harus saling menyemangati ya. Artinya kita Indonesia ini butuh orang-orang yang saling bekerja sama, saling berkolaborasi dan juga saling ya menguatkan lah. Karena banyak sebetulnya modal dasar kita untuk bangkit. Nah, tadi kembali ke cameo tadi, bagaimana perasaan? Saya memang tidak pernah main film sama sekali ya. Makanya begitu dengan sutradara saya bilang, ini siapa kok? Cameo itu seperti apa sih? Saya nggak tahu juga cameo itu apa. Oh, sekedar tampil Pak, sedekat gitu sedikit tampil gitu ya kan. Oke lah, saya sebagai apa? Sebagai wali kota. Loh, emang ada di skrip, memang ada wali kota di situ. Di novelnya pun ada pertemuan dengan wali kota itu antara tokoh Aryan ya dengan Pak Wali Kota. Kata Bang Aves, yang paling bisa memainkan peran wali kota ini adalah wali kotanya sendiri. Oke, saya bilang saya coba dan ya jadilah seperti yang ada di film Jendela Seribu Sungai itu. Luar biasa. Tapi Pak, yang lebih penting lagi sebelum jadi cameo, tentunya kan ada proses ya Pak ya. Iya betul. Tampaknya kalau misalnya Bapak tidak mempunyai ketertarikan di bidang seni budaya gitu ya Pak ya, itu rasanya nggak mungkin menampilkan event itu sebagai wali kota betul, ya Pak ya. Ketertarikan itu gimana ceritanya Pak? Saya itu bukan juga orang seni ya, tetapi memang sangat tertarik dengan aspek budaya. Saya paling suka baca cerita dan memang kalau cerita sejarah saya hafal biasanya. Sejarah Indonesia, sejarah dunia, memang saya suka itu. Sehingga berawal dari ketertarikan itulah kemudian terkait dengan literasi, baca buku, baca cerita itu memang saya hobi. Sehingga kemudian ketika ada rencana untuk membuat film itu, saya mau lihat dulu nih ceritanya apa. Dan ternyata memang Jendela Seribu Sungai itu kontennya itu sangat kuat dengan nilai budaya, perjuangan anak-anak mencapai dan menggapai mimpi dan cita-citanya. Sehingga saya sangat tertarik dengan itu. Sehingga kemudian bahkan saya mengajak dan merangkul teman-teman seniman, budayawan. Bahkan di film itu juga seperti yang saya sampaikan di film itu bahwa itu betul-betul keluar dari pikiran memang selama ini memang begitu gitu, bahwa setiap sudut kota Banjarmasin adalah ruang budaya, ruang kolaborasi, ruang partisipasi, dan ruang kreativitas. Nah itu saya gaungkan terus, ayo kita bangun kota ini dengan sama-sama. Sehingga kemudian
teman-teman seniman budayawan kita berikan ruang. Mau di mana nih? Mau di pinggir sungai, mau main biola malam-malam biar syahdu, atau misalnya di Kampung Ketupat sambil santai, ya kan? Kemudian teman-teman juga bisa tampil di amphitheater kita di pinggir sungai, di kawasan Riverside-nya Banjarmasin. Ya, saya berikan ruang-ruang itu dengan sebaik-baiknya. Karena memang sebagai seorang pemimpin kota, kita tidak bisa merasa sendiri membangun kota ini, harus bergandeng tangan dan harus bekerja sama. Itu aja sebetulnya awal mula ketertarikan saya. Dan kalau adat istiadat budaya Banjar yang mungkin sampai sekarang masih saya lakoni itu adalah setiap sambutan, setiap event, acara selalu saya berupaya untuk berpantun misalnya, ya kan? Artinya berpantun itu kan seni budaya yang tumbuh lekat di kalangan masyarakat Banjar dan masyarakat Melayu secara umum. Dan itu biasanya menghidupkan suasana gitu ya. Jalan-jalan ke Kayu Tangi misalnya kan. Cakep ya kan, banyak orang berjual buah. Cakep. Ayo Bapak dan Ibu, kapan lagi mau datang ke sini kalau tidak kita singgah dengan suasana yang meriah. Hore. Itu kan menghidupkan suasana. Ya, dan ke kampung Melayu menukar kain. Cakep. Kain sesirangan, pakaian raja. Cakep. Ayo Bapak dan Ibu, datanglah ke kota Banjarmasin, kota sungai terindah di Indonesia. Itu kalau disusun udah berapa buku itu ya? Saya nggak bisa bales nih. Orang Jawa soalnya nggak biasa berpantun. Nah, hal seperti itu hal yang biasa. Bahkan salah satu yang sudah diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia adalah bagaimana seni tutur kata Madihin. Madihin itu seni musik gitu ya, seni budaya yang untuk petuah-petuah, dan itu hidup tumbuh subur di Banjarmasin. Dan saya mungkin mengambil sisi itu aja karena mungkin menyanyi juga tidak terlalu bagus suaranya. Belum dicoba. Tapi boleh dilihat di YouTube ya. Iya. Oke. Ada di channel Ibu Rusina. Betul. Nah, ini menarik sekali karena tentunya Jendela Seribu Sungai ini menjadi satu contoh case, Pak. Dalam pembuatan film ini dibiayai oleh Pemkot. APBD Kota. Ya. Jadi ini suatu terobosan baru sebenarnya untuk dunia perfilman Indonesia yang saat ini biasanya kalau misalnya mereka membuat anggaran tidak pernah memasukkan atau melibatkan rupiahnya menggunakan APBD karena ada keterbatasan seperti misalnya tidak boleh dimonetizing dan lain-lainnya, sehingga keterlibatan daerah dalam hal ini yang biasa dilakukan bentuknya in kind, misalnya transportasi, penginapan dan lain-lain, supportingnya. Tapi dalam Jendela Seribu Sungai ini justru konteksnya adalah APBD yang masuk di situ, full dibiayai, dan itu bisa dimonetizing karena bisa mengambil tiket di bioskop dan KPI-nya memang untuk ditonton kan Pak di masyarakat luas, juga untuk mempromosikan daerah, menghidupkan budaya. Itu bagaimana Pak prosesnya Pak? Memang tidak mudah sebetulnya tantangannya, karena memang ini hal yang baru juga di kita. Bahkan ini adalah satu-satunya produksi pemerintah kota dan pertama kali memproduksi film. Ada sudah beberapa kali beberapa pemerintah daerah memproduksi, tetapi hampir jarang yang bisa tembus sampai ke bioskop gitu. Nah, kami berpikir saat itu, apa sih masalahnya? Oh, ternyata di kualitas. Nah, coba kita naikin budgetnya sedikit dengan kualitas yang bisa tembus ke bioskop. Kenapa tidak? Walaupun orang berpikir, ngapain sih bikin film? Mending tuh bangunin jembatan itu supaya kelihatan kan hasilnya apa gitu. Itu yang saya sering sampaikan, bahwa pembangunan kota itu bukan melulu fisik. Oke, fisik, dan itu harus kita sempurnakan infrastruktur itu. Tetapi kita juga harus meninggalkan legacy dan warisan yang saya kira bisa berumur panjang begitu. Dan disitulah kita belajar. Saya bersyukur ya, karena teman-teman saya sering bilang super team Pemko Banjarmasin itu anak-anak muda yang punya punya pikiran yang maju, kemudian mau menggali informasi, mau belajar, kemudian ketika ada challenge dan tantangan itu, ayo solusinya seperti apa sih? Begitu. Nah, itu saya punya tim itu.
yang kemudian berupaya, oh Pak begini, 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 aturannya gimana? Ini baru Pak aturannya. Terus bagaimana, bisa nggak? Coba kita carikan solusi sama-sama. Dan alhamdulillah ternyata ada solusinya. Dan itulah yang kita lakukan hari ini, dan jadilah ini film Jendela Seribu Sungai, aset pertama, aset digital pertama pemerintah kota. Nah, ketika kita bicara aset, Pak Chan, dan juga seluruh pemirsa, aset ini kan berarti berlaku hukum aset, bahwa dia adalah suatu aset yang bisa dikerjasamakan, bisa kalau lahan kan ada HGB, ya kan, hak guna lahan gitu. Lalu kemudian ini aset berupa digital ini apa? Nah, ternyata berlaku prinsip pemanfaatan aset dalam bentuk kerjasama pemanfaatan. Lalu kemudian kita berpikir lagi, berarti ini ada sewanya dong gitu ya. Ini bisa menghasilkan kan? Sebagaimana lahan bangunan kita bisa dapat kontribusi tahunan, kemudian ada kontribusi yang diberikan dari keuntungan dari pemanfaatan aset itu, berarti dengan aset digital berupa film itu juga berlaku hukum yang sama. Jadi saya merasa bersyukur, dan itu juga sudah kita lalui, sehingga kemudian banyak pemerintah kota, pemerintah daerah lain yang belajar ke Banjarmasin bagaimana sih memproduksi ini dan bagaimana bisa tembus sampai ke bioskop dan juga ditonton oleh kebetulan ini kan di 28 kota dibukanya, di hampir 100 layar studio bioskop di seluruh Indonesia, dan itulah kesempatan kita untuk memperkenalkan kota Banjarmasin. Nah, lalu kemudian saya merasa bahwa ini betul-betul legacy yang kita bisa tinggalkan. Sekalipun saya mungkin tidak jadi wali kota lagi karena ini kontraknya 5 tahun. Selama 5 tahun ini menghasilkan ini. Ya. Menghasilkan banyak sedikit itu kan relatif ya. Tetapi bahwa aset ini kemudian bisa dikerjasamakan dan menghasilkan, saya kira kenapa tidak menjadi sebuah pendapatan asli daerah bagi kota Banjarmasin. Baik, iya, karena saat ini kan konten menjadi sesuatu yang luar biasa ya Pak ya. Betul. Jadi banyak orang memang membutuhkan konten itu. Dengan catatan memang kualitasnya luar biasa ya Pak ya. Kita harus lihat betul. kualitas memang. Dan juga informasi yang disampaikan berkaitan dengan Jendela Seribu Sungai ini Pak. Saya kebetulan ikut nonton gitu ya. Banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan tampaknya ya. Tapi sebenarnya inti dari pesan yang ingin disampaikan itu apa Pak? Karena di situ ada beberapa yang tentang toleransi, itu di situ ada, di situ disabilitas di situ juga ada, juga tentang alat musik terus seni, kearifan lokal. Betul. Lalu sebenarnya apa yang ingin disampaikan sehingga orang mau datangkah ke sana atau untuk domestik kah, APBD, pendapatan domestik tambahan pada saat pariwisatanya, atau bagaimana Pak? Ada 2 hal aja sebetulnya yang ingin saya sampaikan dari film itu. Yang pertama, bahwa inilah kota Banjarmasin dengan berbagai macam seni budaya, adat istiadatnya. Kemudian yang kedua adalah pesan dari film itu sendiri terkait dengan anak-anak. Kenapa kita ambil tema ini? Karena memang awalnya temanya itu pengen kayak remaja gitu ya, kayak percintaan lah gitu ya. Lalu kemudian tapi pilihannya akhirnya kita selama ini di tengah serbuan film-film horor dan lain sebagainya, konten film yang terkait dengan perjuangan anak-anak mencapai mimpi dan cita-citanya yang bisa menginspirasi dengan alam mereka itu hampir-hampir tidak ada. Nah, pemerintah kota hadir dan mengisi ruang itu. Jadi kami tidak ingin merebut segmen-segmen yang lain, tetapi ceruk pasar bahwa petualangan anak-anak, film keluarga, semua umur ini sangat-sangat langka sekarang. Ya, itulah kita masuk di situ. Dan betul-betul bahwa kami ingin menyampaikan pesan bahwa lokasi-lokasi syuting yang ada di film itu real Banjarmasin. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan film itu, ya kita bisa tunjukkan ini loh syutingnya di sini. Jadi ada semacam testimoni dan juga deskripsi dari film itu yang kemudian orang bisa melihat inilah suasana kota Banjarmasin dengan 1000 sungainya, dengan pasar terapungnya begitu, termasuk juga keberanian kita untuk memberikan ruang yang sepenuhnya kepada
para penyandang disabilitas dengan keterbatasannya untuk bisa juga mencapai mimpi dan cita-citanya. Iya, luar biasa Pak. Dan ada satu hal juga ya, faunanya pun juga kemarin ikut ditampilkan ya. Iya, Jadi ada untuk Bekantan, iya maskot untuk Kalimantan Selatan iya itu. betul. Jadi untuk pemirsa atau siapapun yang menonton, jika ingin datang ke sana, lokasi-lokasinya sudah bisa Ya, dilihat sudah sebenarnya dalam siap kita film ini ya. tunjukkan ya. Iya, jadi mengundang wisatawan domestik juga ya Betul Pak ya ya. untuk bisa berkunjung ke sana, Iya. termasuk makanan kalau nggak salah ya Pak ya, Makanan, kulinernya juga kita sajikan. sajikan di situ juga. Baik Pak, luar biasa Pak. Dan terakhir pertanyaan Pak, kita coba melihat bahwa kerjasama atau kolaborasi dari perfilman ini kan cukup luas ya Pak ya. Betul. Apa sih sebenarnya yang Bapak lihat dari perfilman ini? Apakah memang cukup dengan membuat Jendela Seribu Sungai ini saja film, atau yang ke depan ada yang lain lagi? Karena produk audiovisual tuh sebenarnya banyak banget loh Pak. Betul, ya. Gitu. Ada TV, ada untuk yang jelajah, yang sifatnya dokumenter atau apapun itu gitu. Menurut Bapak? Saya tuh punya 3 visi misi ya. Sungai untuk pariwisata, transportasi dan pengendali banjir. Kemudian yang kedua ini yang terkait langsung, melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM dan ekonomi kreatif. Karena Banjarmasin dikenal sebagai kota dagang, kota jasa. Baru yang ketiga, pelayanan publik yang cepat, yang mudah, berbasis pada program Smart City Banjarmasin. Ya, jadi yang terkait langsung itu adalah ekosistem ekonomi kreatif yang ingin kita hidupkan. Makanya apalagi tahun ini kan kita jadi tuan rumah Indonesia Creative City Network. Nanti insya Allah di bulan Oktober. Jadi teman-teman semua kalau ingin ke Banjarmasin pas ada momentum festival ekonomi kreatif, silakan datang ke Banjarmasin nanti bulan Oktober. Setelah hari jadi kota Banjarmasin yang ke-497 tahun ini. Berarti semua yang di sini boleh hadir dong ya Pak ya? Silakan kalau yang mau hadir, silakan monggo kita siapkan nanti ya paling tidak akomodasi dan lain sebagainya untuk di wisata dan insya Allah kita silakan nanti teman-teman kalau mau ke Banjarmasin. Iya. Nah, jadi ekosistem itu yang ingin saya bangun sebetulnya dari awal, bahwa potensi besar anak-anak muda Kota Banjarmasin ini, terutama untuk 5 sektor ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang ada ya. Itu juga yang saya sampaikan dengan Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif kemarin waktu datang ke Banjarmasin di Desa Wisata Kuin Utara, bahwa kita coba fokus di aspek kriya, kerajinan, kuliner, kemudian videografi, sinematografi, kemudian juga musik dan fashion. Nah ini paling tidak 6 aspek ini yang saya kira perlu kita kolaborasikan sebagai keunggulan kota. Dan tahun ini saya menyelesaikan Banjarmasin Creative Hub bagi teman-teman para pelaku ekonomi kreatif. Apalagi misalnya ketika pembuatan film Jendela Seribu Sungai kemarin, itu kolaborasi tuh antara tim Jakarta dengan tim lokal. Dan saya kira awal mulanya memang ada sedikit ketegangan. Ya loh kenapa jadi ngambil Jakarta? Tapi mereka saya pahamkan. Dan ketika digabungkan tim ini dengan tim lokal, ternyata mereka bisa bekerja sama. Transfer knowledge lah ya Pak ya. Transfer of knowledge-nya jalan. Dan mereka mengakui bahwa oh iya memang teman-teman Jakarta mungkin lebih maju. Dan ada transfer of knowledge yang mereka juga dapatkan dari ketika di lapangan mereka bekerja sama sesama kru ini. Sehingga menghasilkan sebuah film yang menurut saya itu luar biasa film itu. Karena memang pembelajarannya juga sangat ini. Dan di Banjarmasin Creative Hub juga kita siapkan studio digital itu untuk kemudian teman-teman filmmaker ya atau videomaker untuk bisa saling berbagi pengetahuan di situ dan bahkan membuat konten-konten film video yang kemudian menarik dan bagus, karena tidak sedikit objek-objek di Kota Banjarmasin itu yang bisa dieksplor untuk kemudian menjadi sesuatu yang sangat berarti nilainya. Silakan mungkin aspek manapun, aspek kehidupan sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan juga toleransi dan lain sebagainya. Jadi saya kira saya tidak khawatir
ketika mungkin tahun depan saya sudah tidak jadi wali kota lagi, meninggalkan ekosistem yang seperti ini, saya berharap dalam setahun 2 tahun ini bisa kita wujudkan sama-sama. Jadi kolaborasi pentahelix yang selama ini kita gaung-gaungkan, ayo kita wujudkan sama-sama di Creative Hub Banjarmasin, dan itu saya kira ruang yang sangat terbuka untuk siapapun bekerja sama melahirkan sebuah kreativitas dan produk yang saya kira sangat menarik dan berkualitas. Gitu. Ya, ini kaitannya dengan mengajak turis domestik untuk hadir melalui film Seribu Sungai ini. Ya. Katakanlah ini etalasenya ya Pak. Betul, ya. Saya ingin tahu juga sebenarnya Pak, di ekosistem itu, di ekosistem kreativitas yang ada yang tadi Bapak katakan, kesiapan dari SDM atau tempat lokasi di sana bagaimana sebenarnya Pak? Nah itu hal yang baru yang kemudian kita dapatkan ketika proses syuting itu ya. Betapa teman-teman dari produksi itu memerlukan karpet merah begitu ya. Untuk kemudian perizinan, kemudahan dalam mobilisasi alat, kemudian juga keamanan dan kenyamanan ketika proses produksi itu yang kemudian menjadi perhatian pemerintah kota. Bahwa oke, Banjarmasin ini anggaplah studio besar yang kemudian bisa dimanfaatkan di mana saja. Dan kita harus punya, kalau di pariwisata ada Pokdarwis namanya, kelompok sadar wisata. Mungkin di ekonomi kreatif juga perlu ada kelompok yang sadar akan ekosistem ini harus saling menopang begitu. Lalu kemudian ada orang-orang yang menjadi pelopor, pionir, dan juga penggerak untuk bisa menciptakan suasana itu bisa terwujud di Banjarmasin. Dan pemerintah berada di tengah-tengah itu. Bagaimana kita melakukan pendekatan di kawasan kota lama misalnya, yang sekarang jadi Banjarmasin Tempo Dulu, kawasan Banjarmasin Tempo Dulu, yang kemudian hari ini berkembang menjadi sebuah pusat ekonomi yang secara cuan itu sangat besar gitu. Bagaimana dulu ruko-ruko kosong, ruko-ruko tua yang kemudian tidak termanfaatkan, jangankan sekarang misalnya cari lokasi susah sekali karena hampir semua sudah dipakai. Kalau dulu dikasih 100.000 pun orang lewat situ nggak mau, takut. Tapi sekarang menjadi kawasan yang kemudian hidup dengan suasana yang menarik dan tidak menghilangkan identitas kawasan Tempo Dulunya. Dan pemerintah kota hadir di situ, tapi tidak melulu bisa hadir dengan ini loh top down dari pemerintah, nggak bisa. Kita harus ajak mereka dialog. Kebetulan saya punya staf muda wali kota 9 orang, mereka semua ini adalah anak-anak muda yang in group dengan teman-teman itu. Oh mereka maunya begini, mereka maunya begini. Oke, saya alokasikan anggaran 10 miliar misalkan untuk kawasan itu. Mau dibikin apa nih coba kawasan? Pak ini nanti jangan begini ya, nanti ini. Oke kita perbaiki trotoarnya ya. Pak, mereka bilang jangan begini Pak, nanti hilang pipesnya gitu. Oke, mau kalian apa? Ya kan? Mau dibikin apa ini? Nah, jadi memang harus sering-sering dialog sepertinya dan itu memang memerlukan waktu. Tetapi itu harus kita lalui. Jangan sampai nanti ketika kita sudah bangun, menurut persepsi pemerintah kota ini yang terbaik, tetapi menurut teman-teman milenial bukan begitu yang kita inginkan. Nah makanya perlu ada ruang partisipasi tadi. Yeah. Jadi ruang kreativitas, ruang partisipasi untuk bisa saling berkontribusi, untuk bisa kita sama-sama mewujudkan kota ini menjadi milik kita semua. Dan ya Banjarmasin Mbak Iman itu adalah kita, adalah kita. Gitu. Artinya untuk ekosistem itu jika ingin melakukan sebuah aktivitas apapun itu, baik itu event, barangkali ada fashion show, di sini ada Burita tuh yang jagonya fashion show tuh untuk fashion TV atau yang lain-lainnya pokoknya yang berkaitan dengan program-program TV itu perizinan dan lain-lain nggak susah ya Pak ya? Enggak susah. Kita pastikan bahwa teman-teman sudah terbiasa dengan fashion show. Misalnya Dekraso ya. Dekraso itu kan udah Dekraso 3 tuh. Oh. Kita show di tengah sungai. Wow. Di atas tongkang coba bayangin. Wow. Ya, kemudian kita pernah show di Bandara Internasional Samsudin Banjarbaru. Seksi banget ya Pak. Kemudian kita juga pernah show di kawasan Kota Lama coba. Kita pernah show juga di kawasan pinggir sungai. Oke, jadi saya kira ekosistem itu sudah terbentuk ya Pak. Ada satu hal Pak yang menarik. Ini kebetulan PFN mempunyai ke depan ada satu web. Itu yang menyediakan tempat-tempat lokasi syuting ataupun event bisa dilakukan kayak misalnya
di platform apapun gitu ya, kayak misalnya kita mau cek hotel tentu ada platformnya gitu. Tapi ini untuk melakukan misalnya mau syuting di lokasi A, B, C, D gitu. Itu sudah ada ininya konsepnya gitu. Ya. Dan kita sebenarnya harusnya di bulan ini kita akan launching itu. Mungkin ini akan menarik Pak untuk bisa kita berkolaborasi nih kelihatannya Pak. Iya boleh, Banjarmasin ikut daftar duluan lah. Wow, oke. Menjadi pilihan lokasi gitu dan kita infrastruktur siapkan. Ya, oke Pak. Karena itu ke depan kayaknya hal-hal yang dibutuhkan oleh filmmaker gitu ya, betul. Untuk melihat bahwa tempat-tempatnya itu bisa menjadi available untuk bisa dilakukan tempat syuting. Terakhir Pak, apa sih yang diharapkan Bapak dengan sinergi dengan PFN atau kelompok perfilman ini untuk Banjarmasin Pak? Iya, saya sering sampaikan bahwa sehebat apapun pemerintah kota dan problem yang dihadapi memang tidak mudah. Tetapi dengan kebersamaan, dengan support semua, kolaborasi tadi saya kira tidak ada satupun masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dan kita ingin maju bersama-sama dan itu harus menggandeng semua pihak. Termasuk dengan PFN. Kenapa saya mau datang ke sini ya, salah satunya saya merasa bahwa ini ada aset tersembunyi yang saya kira perlu disentuh dan mungkin perlu ditegur sapa gitu dengan teman-teman PFN. Mungkin suatu saat bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota. Terhormat sekali nih Pak dengan kehadiran Pak Ibnu ada di sini. Begitu ke Jakarta tadi langsung telepon. Saya ada di Jakarta Bu Chandra gitu. Baru landing tadi ya. Baru landing gitu. Sebalik ke sana nggak boleh Pak, tapi langsung kita buatkan podcastnya ya Pak podcast. Ya. Terima kasih sekali lagi sama-sama, Pak Ibnu. Saya senang dengan keterlibatan Pemkot dalam pembuatan sebuah film. Dalam hal ini adalah Jendela Seribu Sungai dan ini full didanai oleh Pemkot gitu ya. Jadi untuk teman-teman produser lain yang ingin masuk ke beberapa tempat atau tempat daerah dan itu bisa menjadi benchmark bahwa di Banjarmasin pun ini bisa berlangsung, itu berarti harusnya dengan aturan-aturan yang lain kita juga bisa memonetizing film itu sendiri untuk pendapatan daerah berikutnya ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi sama-sama, Pak atas kehadirannya. Saya merasa terhormat sekali sudah disinggahi dan kita bisa berbincang panjang lebar. Betul. Juga di balik Jendela Seribu Sungai ada orang yang luar biasa. Dan cameo-nya top Pak. Top banget ya. Kalau gitu nanti kalau Bapak udah gak jadi wali kota, nah gubernur dong ya Pak ya. Kita jadi cameo lagi nih. Mas Matias Mucus, waduh saya dapat saingan ini katanya. Oke, terima kasih. Saya bisa berperannya sebagai wali kota aja kan, emang hari-hari seperti itu kegiatannya kan. Jadi saya kira mungkin saya tidak ngambil coupling yang lain lah. Tapi Pak, bocoran rasanya gimana sih Pak? Keringet dingin juga gak sih sebelum nutup? Tetap aja satu lagi. Gimana Pak rasanya Pak? Saya mengalir saja saya kira. Karena memang politisi itu kan pemain juga sebetulnya. Politisi itu bisa bermain sandiwara juga dia. Kayak ini dong lagunya. Siapa? Ahmad Albar ya? Dunia ini panggung sandiwara. Anak-anak itu gak tahu Pak. Cuman kita yang tahu Pak. Saya sering kali ini dengan teman-teman semua. Jangan berpolitiklah secukupnya. Karena bersahabat itu selamanya. Alhamdulillah. Saya sebagaimana kopi. Ini kopi mau diapain nih kopi nih? Diminum Pak. Bapak minumnya kopi. Saya minumnya. Nah tadi saya sudah bilang pahitnya kopi bisa kita nikmati, pahitnya kehidupan harus kita jalani. Aduh dalam. Kalau saya hambarnya air putih Pak di sini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, begitulah sahabat PFN. Cerita di balik layar yang luar biasa dan kita akan kembali pada episode berikutnya tentunya yang lebih menarik lagi. Salam.